Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ibu di pelajaran PAIBP kelas 7 di semester genap. Gimana kalian, sehat semua? Mudah-mudahan di masa pandemi ini kita semuanya dalam keadaan sehat-sehat semua. Dan hari ini Ibu akan menjelaskan materi yang pertama terkait pelajaran PAIBP di kelas 7 ini, yaitu tentang iman kepada malaikat-malaikat Allah. Baiklah Nana, sebelum nanti Ibu menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan iman kepada malaikat-malaikat Allah, terlebih dahulu akan kita lihat apa arti dari iman itu sendiri. Iman yaitu mengucapkan dengan lisan, meyakini dengan sepenuh hati, dan membuktikannya dengan amal perbuatan. Artinya setelah kita ucapkan dengan lisan, kemudian kita yakini bahwa kita itu betul-betul beriman di dalam hati dan buktikan dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Nah, perbuatan yang baik ini seperti apa? Yaitu dengan menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Kemudian ada pengertian dari malaikat. Malaikat menurut bahasa artinya kekuatan. Sedangkan menurut istilah, dalam mengemban visi dan misinya, malaikat bisa disebut ar-rasul, yang artinya para utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian setelah kita mengetahui arti iman dan juga arti malaikat, maka apa sih pengertian iman kepada malaikat itu sendiri? Iman kepada malaikat yaitu mempercayai dengan sepenuh hati bahwa Allah menciptakan malaikat sebagai makhluk gaib atau makhluk yang tidak bisa dilihat oleh mata kita, yang selalu taat dan patuh kepada semua perintah-perintah Allah. Jadi kita harus yakin bahwa malaikat itu ada, diciptakan oleh Allah dari nur atau dari cahaya, yang selalu taat dan patuh pada semua perintah-perintah Allah. Selanjutnya, malaikat itu diciptakan oleh Allah dalam jumlah yang sangat-sangat banyak. Tetapi tidak ada seorang pun yang tahu berapa jumlah malaikat. Hanya sebagai orang Islam yang beriman, kita diwajibkan untuk mengetahui jumlah malaikat itu ada 10 dengan nama dan tugas masing-masing. Kita lihat yang pertama, ada malaikat Jibril. Malaikat Jibril ini tugasnya menyampaikan wahyu. Atau malaikat Jibril ini disebut juga dengan Ruhul Qudus, ruh yang suci, Ruhul Amin, ruh yang sangat-sangat dipercaya. Atau juga ada nama lain dari malaikat Jibril adalah Namus. Malaikat Jibril ini adalah pemimpin dari para malaikat yang dipercaya oleh Allah untuk memimpin seluruh malaikat, di mana menyampaikan wahyu kepada para nabi dan rasul. Yang kedua, ada malaikat Mikail. Malaikat Mikail ini bertugas membagi rizki dan menurunkan hujan. Selain itu juga, malaikat Mikail ini yang mengatur rotasi bumi, mengatur perputaran bumi, yang mengatur kapan turunnya hujan, yang mengatur membagi rizki kepada seluruh makhluk Allah yang ada di alam semesta ini. Yang ketiga, ada malaikat Israfil, yaitu tugasnya meniup trompet atau sangkakala. Malaikat Israfil ini ditugaskan oleh Allah meniup trompet yang pertama pada saat terjadinya hari kiamat, di mana nanti malaikat Israfil akan diperintah oleh Allah meniupkan trompet yang pertama sebagai tanda bahwa kiamat kubro akan terjadi. Yang kedua, tiupan malaikat Israfil ini akan terjadi yaitu untuk membangkitkan manusia dari alam kubur untuk berkumpul di padang mahsyar.
Itulah tugas dari malaikat Israfil. Yang keempat, ada malaikat Izrail. Malaikat Izrail ini tugasnya mencabut nyawa. Mencabut nyawa setiap makhluk yang ada di alam semesta ini. Di mana setiap manusia atau setiap makhluk yang bernyawa itu pasti akan mengalami kematian. Dan itu adalah tugasnya malaikat Izrail. Malaikat Izrail sendiri tidak tahu bahwa nyawa si A sampai di batas umur berapa. Hanya Allah yang mengetahui, dan malaikat Izrail hanya menunggu perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kelima, ada malaikat Mungkar. Tugasnya menanyakan amal perbuatan manusia di alam kubur. Ya, jadi malaikat Mungkar. Dan juga sama yang keenam, kita gabung saja, ada malaikat Nakir, menanyakan amal perbuatan manusia di alam kubur. Jadi kelak selama manusia di alam kubur akan ditanyakan perbuatan-perbuatan apa saja yang sudah dilakukan oleh para manusia selama hidup di dunia ini. Akan ditanyakan secara detail, tidak ada satupun yang terlewatkan. Selanjutnya ada malaikat Raqib. Malaikat Raqib ini tugasnya mencatat amal baik. Malaikat Raqib ini akan berada di sebelah kanan kita, yang akan mencatat semua amalan-amalan baik dari tiap-tiap manusia. Tidak akan terlewat sedikit pun. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Dan barang siapa yang berbuat baik sekecil apapun, pasti akan ada catatannya. Selanjutnya ada malaikat Atid, yaitu mencatat amal buruk. Ada di sebelah kiri kita. Faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan barang siapa yang berbuat keburukan sekecil apapun, pasti akan ada catatannya. Dicatat oleh malaikat Atid. Oleh karena itu, sebagai manusia, berhati-hatilah dalam berbuat, karena tidak akan terlewatkan. Kamu mau bersembunyi dimanapun dalam berbuat keburukan, pasti akan ada catatannya. Begitu juga kamu berbuat baik sekecil apapun, akan ada catatannya oleh malaikat Raqib. Selanjutnya yang kesembilan ada malaikat Malik, yaitu menjaga pintu neraka. Perlu kamu ketahui, yang namanya malaikat Malik, sepanjang hidupnya pada saat menjaga pintu neraka, tidak pernah tersenyum sedikit pun. Apalagi yang golong-golong masuk ke neraka ini adalah umatnya Rasul. Dia akan merasa marah apabila ada umat Nabi Muhammad, kemudian ada yang sampai masuk neraka. Selanjutnya yang 10 ada malaikat Ridwan, yaitu menjaga pintu surga. Malaikat Ridwan sepanjang hidupnya akan selalu tersenyum. Malaikat Ridwan akan merasa senang apabila ada umatnya Rasulullah golong-golong masuk ke dalam surga, akan disambut dengan senyuman oleh malaikat Ridwan. Itulah barangkali tugas dari para malaikat yang selalu siap, yang selalu patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yaitu ada sifat-sifat malaikat. Di awal sudah Ibu katakan bahwa malaikat itu adalah salah satu makhluk Allah yang amat sangat patuh. Di antara sifat-sifat malaikat ini, yang pertama selalu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sepanjang siang dan malam, malaikat selalu bertasbih kepada Allah. Kemudian yang kedua, sifat malaikat ini adalah suci dari sifat-sifat manusia dan jin. Artinya bahwa malaikat itu tidak pernah berbuat salah, beda dengan manusia dan jin. Selalu ada kesalahan. Ya. Malaikat tidak pernah salah, tapi manusia dan jin ada yang soleh, ada juga yang kafir. Yang ketiga, selalu takut dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat ini selalu takut. Takut dalam hal apa? Takut apabila malaikat ini tidak menjalankan perintah Allah.
Makanya malaikat selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan manusia dan jin, ada yang taat, ada juga yang tidak. Tapi malaikat selalu patuh dan taat, tidak sedikit pun pernah membangkang dari perintah Allah. Kemudian yang keempat, sifat malaikat adalah tidak pernah melakukan perbuatan maksiat, selalu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jangankan untuk bermaksiat, tidak ada waktu sedikit pun. Beda dengan manusia yang kadang-kadang maksiat seperti makanan sehari-hari. Yang kelima, malaikat mempunyai sifat malu. Malu untuk berbuat kejahatan, malu untuk berbuat yang tidak baik. Makanya malaikat itu punya sifat malu. Beda dengan manusia yang tidak pernah atau selalu mempunyai sifat malu untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam, mampu berubah wujud. Nah, dalam berubah wujud ini tentu saja ini atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Apakah berubah wujud dalam bentuk seorang laki-laki atau juga dalam bentuk yang lain. Kemudian yang ketujuh, memiliki kekuatan yang luar biasa dengan kecepatan cahaya. Ini semuanya adalah kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Dan alangkah baiknya apabila sebagai manusia kita juga meneladani dari sifat-sifat malaikat ini. Selanjutnya kita lihat, yaitu ada perbedaan antara malaikat, jin, dan manusia. Ya. Kita lihat di dalam kolom ini ada malaikat, kemudian ada jin, ada manusia. Pertama kita lihat dari asal muasal atau diciptakan dari apa malaikat itu. Kita lihat malaikat ini diciptakan dari nur atau cahaya. Sedangkan jin yaitu diciptakan dari api atau nar. Tetapi jin ini ada dua artinya, ada yang soleh, ada yang kafir. Kalau yang soleh tentu saja seperti halnya manusia, jin ini akan selalu patuh pada perintah Allah, menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah. Tetapi ada jin kafir. Jin kafir ini selalu membangkang, ya, tidak pernah menurut pada perintah Allah, atau yang biasa kita sebut dengan iblis atau syaitan. Sama-sama diciptakan dari api, tetapi punya sifat yang berbeda. Sedangkan manusia asal mula diciptakannya yaitu dari tanah atau atin, ya, dari tanah kembalinya ke tanah juga. Kemudian perbedaan yang kedua, malaikat itu makhluk gaib. Makhluk gaib ini adalah makhluk yang tidak bisa dilihat oleh panca indera kita, oleh mata kita. Begitu juga jin, sama makhluk gaib, yaitu makhluk yang tidak bisa dilihat oleh mata kita. Sedangkan manusia yaitu makhluk yang terlihat mata, ya, atau kasat mata. Kita bisa melihat wujud dari manusia itu sendiri. Kemudian perbedaan yang lain, malaikat itu selalu patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah membangkang sedikit pun. Sedangkan jin ada yang patuh dan ada yang durhaka kepada Allah. Seperti tadi Ibu katakan, yang patuh akan selalu menjalankan perintah Allah, sedangkan yang durhaka dia kafir seperti iblis atau setan. Dan manusia ada yang patuh dan ada pula yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang menjalankan perintah Allah, ada juga yang tidak menjalankan perintah Allah. Kemudian kita lanjutkan dalam kesehariannya. Malaikat itu tidak pernah makan dan tidak minum, tidak pernah merasa lapar. Ya, tidak butuh makan, tidak butuh minum. Tetapi beda dengan jin. Jin makan dan minum. Ya, jin ada waktunya makan, ada waktunya minum. Begitu juga dengan manusia, makan dan minum. Ibu yakin kalian pasti akan merasa lapar, maka akan makan. Begitu juga saat haus, kamu pasti akan minum. Malah ada yang mungkin dalam kehidupan sehari-hari berlebih makan dan minumnya. Kemudian selanjutnya perbedaan malaikat, jin dan manusia. Pikirannya jernih dan lurus,
tidak pernah berkelak-kelok kayak manusia. Ya, jin itu tidak pernah tergoda sedikit pun, dia akan jernih, akan lurus, ya, fokus pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan pikiran jin berubah-ubah, berkelok-kelok tadi, makanya ada yang patuh, ada yang tidak. Begitu juga dengan manusia, pikirannya akan berubah-ubah. Makanya kita juga sering tahu bahwa keimanan manusia itu kadang naik, kadang turun, karena tadi pikirannya bisa dibelak-belokkan. Selanjutnya, perbedaan yang lain, malaikat tidak mempunyai nafsu, ya, tidak mempunyai nafsu. Makanya malaikat itu tidak berjenis kelamin, tidak laki-laki dan juga tidak perempuan, tidak punya nafsu. Nafsu makan termasuk di dalamnya. Tapi jin mempunyai nafsu. Jin sama dengan manusia, mempunyai nafsu. Artinya jin atau juga manusia itu ada jenis kelaminnya, ada laki-laki dan ada perempuan. Jin punya nafsu makan, begitu juga manusia. Jin laki-laki dan jin perempuan, begitu juga manusia laki-laki dan perempuan ada nafsu terhadap lawan jenisnya. Itulah barangkali perbedaan antara malaikat jin dan manusia. Untuk lebih lengkapnya, kalian boleh lihat nanti terkait dengan manfaat, ya, manfaat daripada beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Dan juga kalian setelah mengetahui materi ini, kalian bisa meneladani dari sifat-sifat malaikat yang begitu patuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari agar kita juga patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mempunyai pikiran yang lurus, ya, dan akan bisa mengubah diri kita ini, yaitu dengan meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti tambahannya kalian bisa lihat dari buku paket atau juga dari LKS, dan latihan-latihannya juga bisa kalian pelajari. Itu saja, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat kalian, dan kita sama-sama akhiri pertemuan ini dengan membaca Alhamdulillahirobbilalamin. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.